Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khotbah hari ini akan saya sampaikan pesan Natal Persatuan Gereja Indonesia dan juga Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi pesan Natal hari ini yang mau saya bawakan adalah hasil dari refleksi para pendeta dan juga para uskup se-Indonesia. Hanya 2 halaman, tidak lama. Tapi nanti saya tambah dan saya kurangi. Setuju? Setuju. Baik, dikatakan di sini kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Natal merupakan perayaan sukacita, perayaan kegembiraan. Karena apa? Karena Allah berkenan, karena Allah mau menjumpai seluruh ciptaannya dan dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Jadi sukacita kita hari ini, kegembiraan kita hari ini adalah bahwa Allah mau turun. Allah mau menjumpai kita manusia yang hina, berdosa dan lemah ini. Allah mau menjadi manusia seperti kita. Itulah sukacita dan kegembiraan kita. Sukacita itu terungkap antara lain dalam nyanyian para malaikat dan bala tentara surga. Dikatakan begini: kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Diambil dari Lukas bab 2 ayat 14. Warta sukacita tentang kelahiran Yesus di kota Bethlehem menggembirakan hati para gembala. Tadi malam saya sudah singgung, gembala di padang gurun pada waktu itu adalah orang-orang yang sederhana. Maka para gembala di Bethlehem bergembira. Maka malaikat mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala adalah pribadi-pribadi sederhana yang memiliki harapan besar kepada Sang Mesias sebagai pembawa damai sejahtera. Kalau kita berbicara tentang para gembala, Bapak Ibu, kalau di Samosir itu, di Toba itu, para gembala itu biasanya orang-orang yang digaji. Gaji, tolonglah gembalakan ini. Dan mereka digaji, dibayar 1 hari entah berapa. Tapi ketika kerbau atau kambingnya sakit, hilang, maka gembalanya akan dihukum. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Para gembala biasanya hidup miskin, hidup sederhana. Maka Natal, Bapak Ibu, mengajak umat beriman, mengajak umat Katolik untuk dan bertemu dengan Sang Juru Selamat agar mengalami damai sejahtera. Dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Lihat Bapak Ibu, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi yang memerintah dalam hati kita adalah damai sejahtera Kristus, bukan egoisme kita, bukan kesombongan kita, bukan keangkuhan kita, bukan diri kita, tapi dikatakan damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita dan setiap hati kita. Kalau hati kita ada damai, maka kita juga akan mengalami sukacita.
Kalau hati kita tidak damai, maka di sana akan ada permusuhan, pertengkaran, perkelahian, dan lain-lain. Karena hati kita tidak damai. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Damai sejahtera atau shalom sebagai suasana hidup yang damai, yang rukun dan tenteram. Tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antara sesama umat manusia dan antar umat manusia dengan alam ciptaan. Bapak Ibu, suasana hati yang damai akan mengalirkan hidup yang rukun, hidup yang tenteram dan damai. Ini yang mau ditekankan dalam perayaan Natal kita hari ini. Kelahiran Yesus yang menjadi wujud cinta Tuhan kepada manusia telah membawa sukacita bagi umat beriman, bagi umat Katolik. Kehadiran Kristus telah membaharui dan mendorong kita untuk terus berjalan bersama, menegakkan kerajaan kasih di tengah-tengah umat dan di tengah-tengah masyarakat yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda adat istiadat, dan berbeda golongan. Maka dikatakan di sana, damai sejahtera, damai Kristus harus mampu hidup di antara kita yang berbeda, berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, dan berbeda golongan. Saya melihat di paroki ini karena multi suku, multi budaya tadi, kebersamaan, persaudaraan itu terasa di tempat ini. Amin. Amin. Itu terasa di tempat ini. Meskipun kita berbeda, meskipun saya tidak sama satu dengan yang lain, tapi sukacita, damai, kebersamaan, persaudaraan harus mengakar dalam diri kita sebagai orang Katolik. Kita sebagai warga negara, bangsa akan memilih para pemimpin dan wakil rakyat tahun depan. Tahun 2024, kita sebagai warga bangsa akan memilih para pemimpin dan wakil rakyat. Perhelatan politik itu di samping membawa kegembiraan juga sering membawa dampak negatif seperti konflik dan perpecahan yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Jadi Bapak Ibu, luka 5 tahun yang lalu karena pemilihan presiden, karena pemilihan anggota DPR RI, karena pemilihan anggota DPRD kota kabupaten masih terluka sampai sekarang. Inilah yang diwanti-wanti oleh gereja Katolik dan gereja persekutuan gereja-gereja di Indonesia, supaya pesta politik, pesta demokrasi tidak bisa melukai kita, tidak bisa memprovokasi kita untuk bisa berbeda dan bertentangan satu dengan yang lain. Diharapkan dengan kelahiran Yesus Kristus, dengan perayaan Natal ini, kita semua makin pintar, makin bijaksana untuk memilih siapa-siapa yang kita angkat bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Siapa kira-kira yang bisa menjadi pemimpin sehingga membawa bangsa ini kepada kemakmuran dan juga perdamaian. Jadi Bapak Ibu, janganlah pesta demokrasi, perbedaan politik menyebabkan benih-benih kebencian yang timbul dalam hidup kita. Maka tidak heran dulu cerita orang ya, bahkan dalam keluarga karena berbeda pilihan politik itu juga bisa bertengkar, bisa tidak cocok satu dengan yang lain.
Saya dalam hati, kok seperti itu? Orang nanti yang menjadi presiden, ya kita tetap saja seperti ini. Ngapain kita harus repot-repot? Yang penting hidup kita ini baik. Kita pilih yang terbaik. Jangan memilih yang tidak baik. Setuju? Setuju. Saya yakin kalian sudah tahu siapa yang baik, siapa yang kurang baik. Saya tidak mau katakan di sini. Karena nanti kalian katakan uskup berkampanye di gereja. Saya sebagai uskup hanya mau menerangkan sikit-sikit kisi-kisinya. Tapi nanti kalian melanjutkan itu. Jadi saya katakan KWI melihat supaya kita orang Katolik memilih yang terbaik dari yang baik. Siapa yang bisa membawa bangsa ini kepada kebaikan dan kemakmuran dengan berpegang pada prinsip bahwa Allah harus dimuliakan, maka politik identitas dan politik uang bukan pilihan perjuangan politik umat Kristiani atau umat Katolik. Sekali lagi, politik identitas, politik uang bukan menjadi pilihan kita sebagai orang Katolik. Jangan sampai Bapak Ibu kita direndahkan orang. Jangan sampai kita sendiri merendahkan diri kita. Kita dibayar 100.000, 200.000, padahal itu hak asasi kita untuk memilih. Kalau kita terima 100.000, kita terima 200.000, itu merendahkan martabat kita. Bayangkanlah bahwa kita dihargai 100.000. Bayangkanlah bahwa kita dihargai 200.000. Jangan mau. Sekali lagi, bahwa politik identitas dan politik uang bukan pilihan perjuangan orang-orang Katolik, orang-orang beriman. Tapi kita menolak politik kekuasaan yang menghalalkan segala cara, termasuk mengorbankan rakyat dan merendahkan martabat luhur kehidupan masyarakat. Inilah pesan para Bapak Uskup, para persekutuan gereja-gereja Indonesia, supaya kita hati-hati. 100.000, 200.000 tidak ada gunanya. Tapi ketika kita memilih sesuai dengan hati nurani kita, yang kita anggap baik, yang kita anggap bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat di dunia internasional dan juga masyarakat Indonesia makmur sejahtera, itulah yang mau kita perjuangkan. Maka semangat Natal menggerakkan umat Kristiani untuk terlibat secara aktif dalam menata kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Lihat, kita semua diundang untuk terlibat menata kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jadi jangan katakan Bapak Ibu, suara saya kan hanya satu, tidak ada pengaruhnya. Justru kalau setiap orang mengatakan suara saya kan hanya satu, kalau misalnya sampai 10.000 mengatakan begitu, sudah rugi, hilang suara. Padahal kalau dipakai 10.000 itu untuk memilih yang baik, yang bisa kita dukung, sudah boleh. Contohnya, maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita gunakan hak pilih kita untuk ikut aktif dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, jangan pernah putus asa akan kehidupan kita sebagai orang-orang Indonesia. Oleh karena itu, kita mendukung perjuangan politik yang mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tindakan kita untuk memuliakan Allah dilaksanakan bukan hanya dengan membangun hubungan yang harmonis antara manusia, tetapi juga upaya untuk menjaga dan merawat alam semesta. Jadi Bapak Ibu,
relasi kita tidak cukup hanya manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, tapi sekali lagi para uskup melihat bahwa relasi juga penting diperhatikan adalah relasi manusia dengan lingkungan dan alam. Mengapa terjadi banyak bencana? Terakhir di mana? Dibakar. Itu katanya karena semua pohon-pohon sudah ditebang. Jadi terjadilah banjir bandang. Di Indonesia ini makin marah banjir bandang. Kenapa? Pohon-pohon sudah eksploitasi, ditebang. Tapi yang rugi, yang menderita siapa? Manusia. Manusia yang rugi. Maka dikatakan di sini, mari kita membangun relasi yang baik dengan alam. Bagaimana museum? Apakah kami harus ikut membangun atau menanam pohon-pohon di Samosir sana, di tempat-tempat yang gundul itu? Tidak usah kita berpikir jauh-jauh Bapak Ibu. Coba kita berpikir di lingkup pekarangan rumah kita. Apakah sudah ada pohon-pohon? Apakah ada bunga-bunga? Jangan-jangan satu pohon pun, satu bunga pun tidak ada di halaman rumah kita. Yang banyak menumpuk adalah sampah. Itu juga membuat banjir. Jadi jangan kita berpikir menanam pohon di tempat lain, tapi mari kita berpikir bagaimana lingkungan rumahku bisa bersih, asri, dan tertanam beberapa pohon di tempat sana.